Halo Retizen, kembali lagi dengan saya Senun dari Reds. Topik kali ini kita akan membahas tentang coating mobil baru. Ya, jadi ada pro dan kontra. Apakah mobil baru itu perlu langsung di coating atau tidak? Ada sebagian beranggapan bahwa mobil baru itu harus langsung di coating, dan ada yang sebagian beranggapan mobil baru itu tidak perlu di coating, tapi digunakan dulu sekian lama baru di coating. Nah, jadi mana yang benar? Sebenarnya kedua pendapat itu adalah benar, ya. Jadi mengenai coating mobil baru itu sifatnya relatif. Akan saya jelaskan plus dan minusnya. Kenapa mobil baru itu perlu langsung di coating? Ini kurang lebih sama ibaratnya kita beli handphone, ya. Biasanya kita beli handphone mahal-mahal itu dari baru pasti kita langsung pasang anti gores ataupun pakaikan casing, ya. Jarang sekali kita sudah pakai lecet-lecet baru kita pakai casing atau tempered glass, ya. Jadi kan tujuannya kita itu betul-betul kita ingin melindungi barang kita dari sedini mungkin. Sama demikian juga halnya dengan mobil. Jadi dari awal kita beli itu langsung kita coating dengan tujuan mobil kita lebih mudah dirawat sebelum terkena oksidasi-oksidasi. Nah, oksidasi itu seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Nah, plusnya seperti itu. Namun, ada minusnya juga. Apa minusnya? Mobil baru mungkin dari kita bawa pulang dari dealer, itu kelihatan masih fresh ya, masih kilat. Meskipun sebenarnya kalau kita perhatikan, biasanya di cat ataupun di kacanya, itu pasti sedikit banyak ada jamur dan goresan-goresan halus itu wajar, karena kan mobil baru juga begitu pengiriman selesai nyampe di dealer cabang kota kita biasanya itu dicuci dulu, ya. Dan biasanya untuk mobil-mobil yang sifatnya masif quantity itu biasanya cucinya mungkin juga sekedar, ya, tidak diperhatikan lagi itu bakal menggores catnya atau enggak, tapi biasanya cuci yang penting bersih langsung serah terima ke pembeli. Nah, itu yang mengakibatkan catnya bakal ada goresan-goresan halus, ya. Ataupun ada beberapa dealer kadang memberikan servis poles sebelum mobil diantar. Nah, yang poles ini juga harus diperhatikan karena teknik poles ini tidak sesimpel yang semua orang kira, ya. Jika teknisi yang mengoperasikan poles ini, paint correction ini ternyata tidak begitu paham, tidak betul-betul paham dengan bidang yang dia praktekkan, itu malah akan menyebabkan goresan yang semakin ramai padat di cat mobil baru Anda yang biasa disebut dengan hologram. Mobil baru tidak bebas oksidasi, tapi biasanya lebih ringan daripada mobil yang sudah dipakai sekian lama, karena mobil baru juga mengalami proses pengiriman yang mungkin lewat dari kapal, lewat darat dan sebagainya, itu pasti ada kena hujan, kena oksidasi lain, ya. Jadi itu sebabnya untuk mobil baru yang mau di coating itu biasanya juga harus melalui proses paint correction, ya, melalui proses detailing, koreksi cat yang maksimal dahulu sebelum memasuki aplikasi coating. Oke? Nah, cuman mungkin karena mobil baru itu biasanya warna masih fresh, jadi sehingga orang-orang beranggapan mobil saya masih kilat kok, kalau langsung di coating nggak terlalu kelihatan. Ya mungkin betul, sebenarnya kelihatan, cuman kalau tidak dibanding secara apple to apple langsung mungkin tidak kelihatan. Oke, sekarang kita lanjut ke opini yang kedua. Mobil dipakai dulu sekian lama baru di coating. Oke, kita bahas dulu plusnya. Plusnya adalah mungkin mobil yang sudah kita pakai sekian lama, kita anggaplah setengah tahun atau 1 tahun, ya mungkin kondisi cat kita sudah mulai buram, sudah mulai banyak-banyak goresan, sudah mulai banyak jamur-jamurnya atau water spot, ya. Cuman di Indonesia sering dibilang jamur. Sebenarnya itu water spot itu adalah sisa endapan air yang mengering di permukaan cat ataupun kaca mobil sehingga membentuk flek-flek atau bercak-bercak.
Ya, itu sebenarnya water spot, cuman di Indonesia bahasa awamnya itu jamur. Nah, mobil yang kita sudah pakai itu kebanyakan ada jamur, ada goresan-goresan halus, ataupun bahkan goresan dalam, mungkin kena serempet atau gimana. Ya, banyak, namanya mobil dipakai pasti ada gangguan-gangguan yang bakal terjadi. Nah, jadi umumnya mobil yang dipakai sekian lama itu mungkin warnanya akan lebih kusam, sehingga saat kita coating, yang seperti saya bilang, sebelum memasuki proses coating itu harus ada proses paint correction. Nah, itu kita koreksi dulu catnya, kita bersihkan jamur-jamurnya, goresan-goresan halusnya, sehingga cat kembali kilat, kembali fresh. Maka kelihatannya lebih, wow, mobil saya segar kembali. Ya, jadi itu yang menjadi plusnya. Namun ada minusnya adalah mobil yang dipakai seperti saya jelaskan sebelumnya, itu sering ada gangguan. Mungkin sebelumnya, pernah kena burung ataupun getah pohon, dan biasanya itu bersifat tajam karena asidnya atau asamnya sangat tinggi, sehingga jika sempat kita lalai, tidak langsung kita lap, kita bersihkan atau kita cuci, itu bakal menimbulkan flek yang semakin lama bakal menembus permukaan clear cat mobil kita, ya. Dan ada beberapa kasus itu bahkan tidak bisa hilang total. Ya, itu salah satu oksidasi yang tidak bisa hilang total, ataupun mungkin pernah diserempet kendaraan lain, ataupun mungkin pernah diisengin orang, dibaretin orang, sehingga menimbulkan baret dalam yang tidak bakal bisa hilang lagi. Ya, nanti saya ada kasih skema contoh oksidasi seberapa dalam di permukaan cat, nanti teman-teman bisa lihat di situ. Oke. Nah, jadi kondisi-kondisi tertentu seperti itu tidak bakal bisa di restore, tidak bakal bisa dikembalikan dengan sistem paint correction, ya, karena ada ambang batas tertentu yang bisa dihilangkan dan ada ambang batas tertentu yang memang tidak bisa dihilangkan selain harus repaint, ya, harus cat ulang. Nah, namun jika saya pribadi, saya sih lebih menganjurkan kita pertahankan originalitas dari cat, ya, jangan di repaint, karena itu akan mempengaruhi harga jual kita di kemudian hari. Ya, sering kita melihat, waduh, mobil kita kena baret, sayang deh, ini ada asuransi, gua klaim aja deh. Nah, kebanyakan setelah kita klaim itu catnya bakal nggak bisa sama persis dengan ori, dan itu biasanya bakal jadi masalah saat kita mau jual di kemudian hari. Calon pembeli bakal mengatakan, oh, mobil ini sudah repaint ya, oh, jangan-jangan bagian ini pernah nabrak atau gimana, padahal mungkin cuma kena satu baret saja, ya. Tapi karena kita repaint, itu terakhir akan menjadi bahan excuse dari calon pembeli bahwasanya mobil kita harus ditekan harganya, ya. Jadi saya pribadi, saya sangat jarang menganjurkan customer saya untuk repaint, kecuali memang oksidasi yang di situ mungkin terlalu parah dan mengganggu, misalnya baretnya terlalu dalam, terlalu rame, ataupun mungkin penyok sehingga tidak bisa diapa-apain. Jika penyoknya hanya kecil, itu dent ataupun lesung pipi, itu biasanya di area-area tertentu itu masih bisa diketok, ya, bisa dikeluarkan tanpa harus repaint. Tapi jika di area tertentu seperti lipatan atau area-area yang dalamnya double plug, itu dimana kita nggak bisa ngurut dari dalam, itu kita harus repaint. Ya, jadi ada beberapa kondisi yang memang harus repaint, dan ada beberapa kondisi yang tidak perlu repaint. Itu harus dikonsultasikan dengan workshop yang Anda percaya mana yang the best dan mana yang teman-teman rasa paling cocok untuk Anda, ya. Nah, jadi itu minusnya jika mobil yang sudah dipakai sekian lama baru di coating, nantinya ada beberapa oksidasi yang mungkin nggak bisa hilang total, sehingga kita rasanya tidak bisa mencapai perfection, ya, tidak bisa mencapai kesempurnaan 100%, ya. Jadi seperti itu teman-teman, plus dan minus kita coating mobil dari baru ataupun dipakai dulu skemanya. Nah, untuk teman-teman sendiri gimana? Ada yang punya masukan sendiri, boleh komen di bawah. Atau teman-teman termasuk yang pro dengan coating dari baru, boleh komen di bawah. Juga teman-teman yang pro dengan pendapat mobil dipakai dulu sekian lama baru di coating, itu juga boleh komen di bawah. Oke? Jika teman-teman menyukai channel ini, silahkan like dan subscribe agar terus bisa mengikuti channel kami dan channel kami juga terus bisa berkembang. Oke, terima kasih teman-teman, sampai di sini.